Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Linux Installation di modul ke-6. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada download install VirtualBox, yang kedua ada install Debian, dan yang ketiga ada install Ubuntu. Untuk VirtualBox sendiri adalah platform virtual machine yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Dan segala informasi mengenai VirtualBox dapat diakses melalui website virtualbox.org. Kita di sini ketikkan VirtualBox. Nah, kita bisa pilih yang ini, Oracle VirtualBox. Lalu kita bisa get start, lalu pencet yang download. Nah, karena saya sudah download, saya punya versi yang 7.1. Oh, 7.2.0 dan juga ada yang 7.2.4. Dan untuk instalasinya saya sudah pernah, jadi tidak akan saya bahas di sini ya. Lalu yang kedua ada Debian install. Nah, di sini tuh saya punya yang CLI. CLI ini adalah Command Line Interface, adalah jenis antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah teks. Sedangkan yang antarmuka grafis atau GUI itu menggunakan ikon dan jendela untuk navigasi. CLI hanya mengandalkan teks dan perintah yang diketik secara langsung oleh pengguna. Nah, untuk file ISO sendiri, kalian bisa download di sini. Nah, di sini saya pakai yang Debian versi 13.3.0 ya. Dan karena saya sudah pernah download, jadi tidak akan saya bahas di sini dan langsung saja ke instalasinya. Kita ke mesin, lalu ke new, kita masukkan file ISO-nya yang sudah kita download. Debian. Lalu finish. Kita coba start. Di sini kita bisa pakai yang graphic install, lalu enter. Nah, di sini kita pilih language-nya yang akan kita gunakan. Saya pakai yang English, lalu continue. Terus kita pakai yang ini, unit stats. Lalu continue lagi. Kita continue. Untuk hostname-nya kita isi aja Debian, lalu kita continue. Domain name-nya kita skip aja. Terus di sini kita buat password. Di sini kita buat password. Terus continue. Full name. Untuk username kita pakai Debian dulu ya. Continue. Lalu di sini kita pakai yang Eastern aja.
Lalu continue. Nah, di sini itu kita pilih partition disk-nya itu yang ini, use enter disk, sorry. Nah, kita continue aja. Dan kita pakai yang all files in one partition, karena ini direkomendasikan buat pengguna baru. Kita enter, lalu continue. Kita pilih yang yes. Nah, kita tunggu installnya ini agak lama, jadi nanti kita skip aja di videonya. Nah, ini adalah tampilan dari Debian Desktop atau Debian GUI ya, teman-teman. Ini udah selesai dan kita coba buat jalanin fiturnya. Nah, tampilannya tuh gini karena seperti yang saya bilang tadi, itu tuh kalau misalkan Debian GUI akan tampilannya itu akan sama seperti komputer gitu, kayak ada komputer di dalam komputer. Nah, kita coba ini kalkulator. Nah, coba ya, kita coba. Nah, fungsinya ini sama persis kayak di laptop atau komputer kalian ya. Jadi memang tampilannya tuh bakal kayak gini ya. Untuk kita shutdown, lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita ke Ubuntu install. Nah, Ubuntu sendiri adalah sistem operasi berbasis open source Linux yang dirancang untuk kemudahan penggunaan dan aksesibilitas. Pertama kali dirilis pada tahun 2004. Nah, Ubuntu ini masih termasuk dalam keluarga Linux ya atau saudaranya Debian. Dan untuk cara download file ISO ini kita bisa ke Chrome atau Microsoft Edge. Lalu kita ketikkan download Ubuntu Server. Nah, kita bisa yang ini. Lalu ini ada yang 24. Kalau misalkan kalian mau cari yang versi lain juga boleh. Ini ada yang versi 22, ada juga yang versi 21, dan saya juga punya yang versi 20. Ya, kan bisa kalau misalkan download ini bisa ke sini. Kalau enggak kita bisa cari yang download Ubuntu Server 22.04. Nah, kalau misalkan mau download, kalian bisa ke sini aja download. Lalu ini download the CLI cheat sheet. Lalu ditunggu deh. Ini memang agak lama, jadi saya skip aja ya. Nah, untuk install Ubuntu sendiri, kita bisa ke New. Lalu kita kasih Ubuntu CLI. Nah, di sini ISO image itu diisi yang tadi, Ubuntu. Nih, Ubuntu 22. Sama ya, Ubuntu 22.04.5. Lalu kita finish, kita coba running virtual mesinnya. Nah, kita bisa pencet yang ini, yang try or install Ubuntu Server, lalu enter.
Nah, kita tinggal tunggu dulu sebentar. Nah, kita pilih language-nya atau bahasanya. Saya pakai yang English saja. Lalu continue without updating. Done. 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 Untuk proxy sendiri ini kita skip aja. Done. Done. Lalu continue. Terus kita done lagi. Done. Continue. Nah, di sini kita masukkan identitas kita. Misalkan namanya Aska, lalu server name-nya tuh Aska. Nggak open to save all. Servers, lalu kita masukin passwordnya. Stone, continue, dan ini install OpenSSH servernya saya skip, jadi nggak saya centang. Langsung down, tarik ke bawah, lalu down. Dan di sini kita tunggu prosesnya. Sehabis ini itu install, ya jadi prosesnya tuh benar-benar agak lama. Dan untuk videonya nanti saya skip ya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita udah login, ya. Untuk login sendiri kalian tinggal memasukkan username dan juga password. Lalu klik enter dan tampilannya akan seperti ini. Nah, segitu saja pembahasan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.